Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Insight Podcast. Ya, best information and entertainment. Nah, dengar-dengar nih SWI Sekber Wartawan Indonesia mau musyawarah nasional nih di Munas pertama loh. Munas pertama nyari ketua umum baru ya. Nah, itu tahun 2026. Makanya kita cari tahu yuk. Kita korek-korek nih. Persiapannya apa aja, kegiatannya apa aja. So, stay tune di Insight Podcast, Your Best Information and Entertainment. Ya, alhamdulillah, amin. Kita udah kedatangan tamu nih, ya. Iya. Pak Ketua Pak Ketua Penyelenggara Munas, Ketua Panitia Penyelenggara Munas SWI 2026, Profesor Sofian Nasir. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Gimana kabar, Prof? Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya lihat nih, Prof, Ya. SWI Munas tahun 2026 ada tagline-nya itu adalah PES mengabdi untuk negeri gitu. Nah, ini saya pikir cukup menarik untuk kita kupas nih gitu kan. Apa aja sih maksud dari tema tersebut, Prof, gitu? Baik, terima kasih Mas Riki juga Mas Ardi. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita memang ingin menyampaikan sesuatu itu adalah akan menjadi sesuatu yang positif. Ya. Di mana tagline yang kali ini akan kita bawakan adalah pers mengabdi untuk negeri. Ya. Kita tahu bahwa fenomena yang selama ini terjadi, ada acara seminar, acara munas itu identik selalu diselenggarakan di hotel-hotel mewah. Ya. Sementara kita tahu bahwa Indonesia masih didominasi oleh pedesaan. Tentunya momen atau event Munas kali ini kita akan buat berbeda, yaitu akan kita selenggarakan di desa, yang di situ ada kemah bersama, ada pengabdian, ada gotong royong dengan melibatkan 10.000 relawan. Wow, 10.000 relawan? Iya, 10.000 relawan untuk gotong royong di desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Oke. Kenapa ke sana? Ya. Kita tahu bahwa gotong royong ini sudah dianggap tidak pada zamannya. Tidak populer lagi. Iya. Udah tergerus zaman. Iya, tergerus zaman. Padahal kita potensi gotong royong ini sangat luar biasa. Apalagi kita nanti juga ada penanaman pohon, ada bersih-bersih lingkungan. Tentunya juga ada sosialisasi dengan beberapa program kita. Kira-kira itu Mas Adi dan Mas Riki. Berarti kalau bisa kita garis bawahi bahwa PES mengabdi ini kembali ke nature. Back to nature. Kembali ke alam. Iya. Kembali ke alam. Iya. Dan konsepnya memang gotong royong, konsep negara kita gitu kan. Itu juga tadi ada kalau nggak salah penanaman itu semacam ketahanan pangan atau gimana, Prof? Oh iya. Jadi kita tahu bahwa di mana kebutuhan pangan ini sangat strategis dan ini tidak banyak orang yang mengekspos. Dan bahkan kita dari Sekber Wartawan Indonesia ini ada satu program yang itu adalah untuk membackup daripada ketahanan pangan. Kalau kita menyebutnya adalah lebih kepada kedaulatan pangan. Kedaulatan. Ya, kenapa di situ? Ini stratanya lebih tinggi daripada kedaulatan pangan. Kita ingin pangan ini berdaulat. Bisa kita bayangkan, kita tidak ada cadangan stok pangan 1 bulan saja. Ini sudah tragedi. Nah, kita memulainya dari mana? Tentunya kita ada program menanam jagung, menanam padi, menanam sayur-sayuran, dan itu di backup oleh SWI sendiri. Ya, kenapa? Kita ingin menjawab dari 3 besar kendala petani, yaitu 1 di permodalan, yang kedua di pendampingan, yang ketiga adalah di off-taker. Dan ketiga-tiganya ini adalah ada di kita semuanya, sehingga
kita dalam sosialisasi mengabdikan diri ke masyarakat, kita datang sudah dengan paket lengkap. Jadi tidak ada kendala, cuman kuotanya memang belum banyak, yaitu kisaran 40.000 hektar. Oke. Bayangkan 40.000 hektar kali 15 juta per hektar. Wis, Kira-kira berapa ini? Artinya, banyak. ya ini bagian dari SBI berkontribusi kepada negara. Kira-kira itu. Ya. Jadi untuk tanggal pelaksanaannya kapan? Ya, tanggal pelaksanaan di tanggal 22 Mei hingga 26 26. Mei 2026. Ini juga dikandung maksud kita dalam rangka memperingati Hari Pers Internasional. Hari kebebasan pers Hari internasional. Ya, kebebasan pers internasional. Dan artinya apa? Ah, Kalau yang dulu-dulu diselenggarakan dengan biasa-biasa saja, yang ya. tentunya yang kali ini kita pengen tampil beda. Luar biasa. Iya, kira-kira itu. Tapi keren loh kalau gue lihat apa namanya dari ketahanan pangannya ada, Iya. kemudian kebebasan pers nasional, internasional lagi kan. Dan ini mungkin bisa jadi ranahnya internasional nih, Prof. Iya. Tentunya kita boleh bangga. Bangganya apa? Kita sebagai anak bangsa, tentunya kita boleh dong mengabdikan diri secara maksimal. Boleh. Kita juga dalam konteks apa? Hal-hal yang sekiranya tidak dilakukan oleh pihak lain, kita ingin melakukan itu. Apalagi di momentum ini kan juga berkenaan dengan musim tanam. Ini sangat tepat sekali. Dan tentunya tanaman yang akan kita tanam ini sesuai dengan kebutuhan pakan di Indonesia. Kira-kira itu. Jadi sesuai dengan programnya Pak Presiden ya, bahwa memang ketahanan pangan, Iya. Itulah. swasembada pangan. Iya, iya. Swasembada pangan. Cadangan beras di Indonesia 3 ton tahun ini ya. Iya. Iya itu makanya luar biasa ini SBI menambah ketahanan pangan, mensupport apa mendukung ya. Mendukung program pemerintah. Pembangunan pemerintah. Tadi saya dengar ada 10.000 relawan, ngapain Prof bawa-bawanya orang itu? Iya. Jadi begini Mas Riki, di desa Banyuanyar dengan sekitarnya, tentunya kan kita tidak hanya berkutat di Banyuanyar saja. Oke. Kita tentunya berpikir juga bahwa di desa Banyuanyar ini di bawah kaki Gunung Merbabu. Merbabu. Ya, di samping Merbabu itu ada Gunung Merapi. Kita tahu di sana sangat-sangat dibutuhkan akan penghijauan, di mana untuk backup sebagai merehabilitasi lahan dan mengkonservasi tanah. Artinya apa? Di sana itu populasi tanamannya sudah sangat berkurang. Disinilah SBI hadir untuk gotong royong dengan melibatkan ribuan warga untuk sebagai gaung kampanye gotong royong sekaligus kampanye lingkungan hidup. Dan di dalam acara itu tentunya kami tidak sendirian. Ya, siap. Kami juga mengundang Pak Presiden. Bapak Presiden Prabowo. Ya, Pak Prabowo kita undang. Yang berikutnya adalah ada 5 menteri juga kita undang. Yang berikutnya gubernur dengan seluruh jajaran sampai di tingkat bawah. Ini tentunya kita undang semuanya. Tidak lepas dari itu, Mapala Jawa Tengah. Semarang Raya juga Solo Raya kita undang. Dan alhamdulillah hari ini sudah terkonfirmasi ada 7.000 peserta yang akan hadir. Padahal kita masih 5 bulan ke depan. 5 bulan ke depan ya. Kira-kira itu. Berarti 7.000 udah daftar Ya, gitu. alhamdulillah. Udah meyakinkan. Ya, kita optimis. Ya. Berarti tercapai lah insya Allah 10.000. Ya. Amin amin. Dan kebetulan saya juga ada kabar baik. Pak Bupati juga respon positif, Pak Camat, Pak Kepala Desa. Kebetulan juga ini Kepala Dinas Pertanian Boyolali, teman seangkatan saya. Ya. Jadi artinya kami nyambung secara emosional. Kira-kira itu. Alhamdulillah ya silaturahmi ya tetap ya. Karena mempunyai kedekatan khusus lah, jadi sarana silaturahmi. Gitu. Prof, tujuan tadi di suatu desa ini Banyuanyar, Iya. Banyuanyar gitu kan. Emang potensinya dia itu tanahnya luas atau Iya. emang perkotaan sih, kita belum tahu. Oh iya. Jadi mungkin sejenak kita bisa ilustrasikan. Ya.
bahwa Desa Banyuanyar ini terletak di antara jalan provinsi Solo Semarang. Solo Semarang. Ya, Solo Semarang, dan kira-kira 25 kilo dari Solo. 25 kilo. Ya, ini tepi jalan ya, dan desa tersebut adalah banyak potensi yang dulu tidak ada apa-apanya. Begitu ada Pak Lurah yang baru ini, jadi ada apa-apanya. Oke. Termasuk mencanangkan kampus kopi. Di sana kopinya luar biasa, dan terlebih Pak Bupati juga sekarang lewat Kepala Dinas Pertanian Boyolali mencanangkan bahwa Boyolali adalah kota kopi, di samping di luar kota susu. Oke. Kira-kira itu. Yang kita tahu kan Boyolali susu kota susu ya. Iya. Dia pemasok terbesar di Cimory juga sebenarnya. Nah, para relawan ini atau masyarakat sekitar ini menanam pohon atau menanam tanaman itu, ini tanamannya Profesor Nasir dibawa dari mana? Apa dari luar negeri? Ya, kita ada beberapa jenis kriteria tanaman. Di sini adalah ada tanaman estetika, di antara cemara, ketapang kencana. Itu estetika Iya. itu keindahannya, Prof. Keindahan. Oke. Ada estetik ya, taman keindahan. Juga ada tanaman buah-buahan. Di antaranya ada mangga, ada durian, ada rambutan. Berikutnya juga ada tanaman konservasi. Tanaman konservasi ini adalah di mana tanaman ini tidak boleh ditebang. Yang ini untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara unlimited. Oke. Tidak terbatas. Sudah terbatas. Berarti bukan hanya pangan aja, estetik wilayahnya, kemudian menjaga kestabilan dari Kelanjutan. Iya, Ya. kelanjutannya keren juga berarti ya. Iya, kebanyakan Prof. Orang kan seremonial nanam pohon ini. Ketika udah seremonial habis, tanamannya ditinggal atau tanamannya diserahkan ke orang lain. Nah, orang lain menumbuhkan tanaman itu supaya menghasilkan buah atau tunas yang bagus gitu kan. Nih mereka bingung nih mau diapain nih. Konsumsi sendiri kebanyakan bagi-bagi. Iya. Dia capek sendiri gitu. Gimana Bro, kelanjutannya dari program itu? Jadi gini, Mas Riki, Mas Ardi, kita tadi terbagi ada beberapa jenis atau komoditas tanaman. Ya. Ada satu tanaman pangan, ada jagung, ada padi dan lain-lain tadi. Ya, saya iya, katakan. termasuk. Ya. Tentunya kita ada kategori yang tadi kendalanya ada 3. Oke. Tentunya kita bicara bagaimana nih kelanjutan, karena kami juga berfungsi sebagai off-taker, Ya. pembeli. Artinya begitu selesai program bisa diulang program berikutnya secara berjenjang. Ini yang ya, ya. Jadi yang program pertama jalan selesai, berikut disambung lagi. Oke. Ya, ini yang tanaman pangan. Terus yang tanaman estetika tadi, karena fungsinya untuk keindahan, jadi kami hanya menjaga untuk tetap indah. Jadi di samping punya keindahan juga menyerap oksigen dan lain-lain. Kira-kira itu. Tentunya fungsi ini lebih kepada menjaga keindahan dan atau estetika tadi. Oke. Tidak ada fungsi ekonomi. Terus kalau yang tanaman buah-buahan tadi ada mangga, ada macam-macam, tentunya panen bisa dijual. Iya. Pasti laku kalau itu. Kalau yang tanaman konservasi, tentunya ini lebih mengarah kepada lahan-lahan yang punya kemiringan curam. Oke. Nah, di situ akan berfungsi sebagai menjaga erosi, banjir dan lain-lain. Ini tentunya tidak hanya nilai ekonomi saat, tapi juga nilai ekonomi secara jangka panjang di samping menjaga kelestarian itu sendiri. Jadi iya, kita berharap sih SPI bisa berkelanjutan di kota-kota lain ya. Dari Boyolali untuk Indonesia. Oh Ya, kabar baiknya lagi gini, ini belum selesai. Ya, siap.
Ya, ini malah sudah diminta untuk tahun depan. Ini ada salah satu gubernur Oke. yang minta gawe kita nanti dilaksanakan di sana. Wih. Bocorannya belum bisa saya sampaikan sekarang. Keren. Berarti berkelanjutan juga ya. Nah ini Munas pertama ya Prof. Ya. Nah ini harapannya di Munas pertama nih apa nih? Ya, harapannya dalam rangka ini tentunya kita boleh dong, wartawan itu harus kaya. Kaya ini dari mana? Wartawan boleh bertani. Potensinya dari apa? Toh kita punya koperasi, toh kita juga punya modal. Tentunya kita pengen komunitas kita lebih daripada yang lain dalam konteks yang positif. Kira-kira itu. Di samping pers tentunya punya peran strategis. Tentunya nggak salah dong, pers harus menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Betul. Ya, baik perilakunya, etikanya, ekonominya, kesejahteraannya harus juga boleh dong. Pers harus kaya, berhasil dan sejahtera. Kira-kira itu. Iya, jadi apa sejahtera lah. Ya. Sejahterakan dirinya dulu baru orang lain. Keren. Jadi di samping pers itu untuk sarana apa informasi, ya, gitu kan, edukasi. mengedukasi, tapi Iya. kan di satu sisi dia memberdayakan. Iya, buat diri sendiri juga masyarakat sekaligus berkontribusi kepada negara. Nah itu jarang-jarang betul. Keren Iya. program SWI memang. Ya, dan alhamdulillah ini sama katakan paketnya adalah lengkap. Ini benar-benar apa namanya punya konsep yang luar biasa nih Pak Ketua. Wah keren. Perlu diacungin jempol. Perlu. Setelah itu Prof, kira-kira rangkaian acaranya cuma itu aja, baru nanti pemilihan ya gitu. Ya, ya makanya saya tadi sampaikan Mas Riki, Munas kali ini adalah Munas yang tidak pada umumnya. Kita harus berani berpikir out of the box. Out of the Ya, dimana kita mungkin belum banyak satu organisasi yang menyelenggarakan Munas ya hanya Munas. Ya, kalau Secara kita, serius loh, ya, ya kan? ya. Tapi kalau kali ini apa salahnya kalau kita ada ikutan kegiatan di dalamnya, ada gotong royong menanam pohon dan lain-lain tadi, apa salahnya? Ya. Artinya kita memang ingin tampil beda sehingga kita berharap akan menjadi contoh buat masyarakat juga. Prof, seandainya ada masyarakat umum, mereka juga tertarik untuk ikut Iya. menanam, sekedar menanam di lokasi tersebut, Iya. apakah diizinkan? Kira-kira untuk bisa menjadi peserta itu, untuk menjadi peserta apa namanya kegiatan sosial itu, Iya. penanaman itu, kemana? Apa lihat di website ada gitu? Ya. Jadi tentunya karena kuota kita kan banyak, luas. 40.000 hektar itu hanya untuk satu komoditas. Satu Belum yang komoditas? pisangnya, iya itu hanya untuk jagung. Oke. Belum yang padi, belum yang bunga matahari, belum yang bunga matahari. ada vanili dan lain-lain. Ini Semua sudah berkapasitas. Tentunya kita tidak hanya mikir Boyolali ya berkembang. iya. Ya, kita mikir yang lain juga. Heeh. Boleh dong ada Kendal, boleh dong ada Bekasi, Oke. boleh dong ada Papua, boleh dong ada Jawa Timur. Artinya ini banyak yang Berarti bisa terbuka ya. terbuka. Yang penting harus ikuti program kita, ikuti SOP kita, karena mereka juga berkewajiban mengembalikan. Setelah panen mereka kan harus bayar, lunas mereka pinjam lagi, nanam lagi, begitu terus. Oh, gitu Iya. programnya berkesinambungan. Oh, iya berkelanjutan jadinya. Jadi secara nggak langsung mereka bisa memanen dan mereka juga bisa menanam. Iya. Jadi hukum tabur tua ya, siapa yang menanam dia yang panen gitu. Iya, makanya kalau ini Mas Adi, Mas Riki kalau mau calon bupati ikut menanam aja.
Begitu menanam. Karena menanam juga banyak ini masyarakat yang menanam. Ya artinya, oh ini dulu dimotori oleh Mas Adi misal. Iya. Boleh dong masyarakat simpati dengan Mas Adi. Asik. Kan gitu. Kalau saya pakai nama saya di pohon itu, Prof, nama saya Riki. Boleh nggak? Ya itu masuk di yang konservasi tadi. Konservasi, tanaman Iya. konservasi itu ya. Ini dibuat ini logo yang tidak Oke. ini tidak bisa rusak. Hmm. Jadi ini tanaman prasasti Mas Riki kan begitu nanti. Wah, iya. Jadi saya imajinasi saya gini dok, Prof, ketika saya tulis nama saya gitu, pohon milik Ardi. Wah. Wah. Pakai alo. Iya. Di Setpotes harus punya pohon konservasi di sana nih. Seharusnya. Iya. Iya. Jadi paling enggak dari satu case panitianya harus kirim ke sana pohon ya kan. Inside podcast gitu. Jadi lebih ngetop. Iya, itu Iya. kan salah satu bentuk dukungan kita juga. Ya support kita buat pertama buat lingkungan yang pasti kan konservasi Iya. jadi perlindungan gitu kan. Walau bagaimanapun juga namanya kita udah menanam harus melindungi. Nah, Yang pasti ya bro. Iya. Keren. Berarti kita mau berangkat nih. berangkat tanggal 22. Ya. 22 Mei sampai Rencana tanggal ini 20 kita kick off. Oke Ya, bro. kick off yang Kick nanti adalah menanam bunga matahari dulu. kick off tanggal 20 apa, Prof? Ya, ini bulan Januari. Januari ini. Ya. Januari ini. Kenapa kita harus Oke. menanam dulu? Kita diundang kan? Iya, nanti boleh datang harus. Oh, Oh, siap. siap. Keren. Keren. Karena begini, ketika kita menanam di Januari, Mei bunga sudah mekar. Paling enggak sudah tinggi. Iya. Dan di pasar ada mekar, artinya Oh, mekar. menambah keindahan dari desa itu. Oke. Selfie, untuk keindahan, untuk wisata dan lainnya bagus. Ya, di samping juga buahnya setelah kering juga dijual dan pasti laku. Ya. Biji kuaci itu bunga matahari. Iya, iya, Iya. di antaranya itu. Berarti ada jenis-jenisnya kan, Prof? Kalau di bunga mataharinya. Iya. Tapi yang ini juga termasuk kategori yang untuk kuaci itu. Oh, untuk kuaci juga tuh. Oh, keren berarti ya. Gue bisa dipetik. Hah? Bisa langsung digoreng ya. Jadi kalau di halaman nih kita ngobrol nih, Kak. Udah makan. Sambil nonton Netflix gitu kan. Jadi keren Prof. Kan ketika ketika 20 Januari ini kita tanam gitu Iya. kan. Dan ketika Munas dia sudah tumbuh besar. Iya, Bisa. sudah berbunga. Udah siap panen kali? Bukan. Hampir jadi belum, itu- baru mekar. Oh, baru. Artinya bunga ibarat matahari ini lagi cantik-cantiknya. Wah, untuk dipanen juga, bukan? Belum. Maksudnya kita tanam ini untuk dipanen bijinya atau memang dibiarkan tumbuh begitu? Bijinya. Di Oh, samping dipanen. untuk keindahan Dipanen juga. juga. Iya. Luar biasa. keren. Berarti ketika kesana pas lagi indah-indahnya, Mas. Iya. Jadi taman kota ya, Prof? Iya. Bukan? Taman desa ini. Taman desa. Taman desa. Taman desa Banyuanyar. Iya. Us, jadi kayak model Teletubbies nanti. Keren ya. Aduh. Kira-kira apa lagi nih kegiatan selain itu, ada lagi nggak? Ya tentunya kan kita juga pengen menggelar kegiatan. Kalau hanya selesai, artinya kan juga hanya di situ prestasi kita. Kita pengen tadi Mas Riki menanyakan setelah ditanam apa ini kelanjutannya. Benar. Artinya menanam itu mudah, Benar. memeliharanya yang ini harus dibuat secara rutin. Proses selanjutnya. Jadi harus ada perawatan, pemantauan dan lain-lain. Di samping itu juga tentunya ini tidak hanya program pragmatis. Oke. Ini akan menjadi program tahunan. Jadi Agenda berkelanjutan. tahunan. Iya. Kira-kira itu. Jadi acara sukses, program berjalan. Kira-kira itu. Harapannya banyak kita dijadikan magnet oleh banyak pihak. Kira-kira itu, Mas. Ya. Jadi, secara kalau di Belanda sana kan tulip. Tulip. Oh iya kan, bisa kalau nggak usah jauh-jauh ke luar negeri gitu kan. Di Boyolali ada Taman Matahari, Taman Bunga Matahari. Taman Bunga Matahari. Taman Bunga Matahari. Iya. Terus kalau misalkan di tempat masih di Boyolali nih Prof, kalau di selain Bunga Matahari tadi Iya. konservasi, Iya. tadi di mana tempatnya? Kalau itu nanti di lereng Gunung Merbabu dan Merapi. Tentunya lokasi tanamnya tidak
sama. Kalau yang tanaman semusim tadi di bawah, kalau yang pohon-pohon tadi di atas. Oh, di atas nereng merbabunya ya. Iya. Coba kita naik gunung lagi kan. Keren. Satu lagi Prof, saya baca pemberitaan bahwa ada pembentangan bendera merah putih yang panjang gitu kan. Iya. Ya itu kan. Maksudnya apa Prof? Iya. Apa menumbuhkan rasa nasionalisme atau gimana? Ya, kita tahu kalau dulu kita masih siswa, ini ada pelajaran yang namanya PMP ya. PMP, Iya. Pendidikan Moral Pancasila. Iya. Dulu tuh. Iya. Kalau zaman sekarang PPKN. PKN. PPKN, ya. Zaman gue ngalamin. PMP. Iya. Kesini ini kan kita pengen jiwa nasionalis harus tetap terjaga, bahkan meningkat. Nah, dari situlah kita pengen di dalam acara juga ada acara membentangkan bendera sepanjang 1 kilometer. 1 kilometer. Ya. Panjang benderanya berapa, Prof? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Ya, 1000 meter. 1000 meter. Ya. Oh iya ya, 1000 meter 1 kilo ya. Untuk membangkitkan nasionalis, kira-kira itu. Nanti juga sama relawan juga. Ya, relawan kita dengan ini teman-teman di Mataram Jaya Binangun, di mana yayasan ini menaungi kebudayaan, sosial, dan untuk pemberdayaan masyarakat. Oke Prof, terakhir apa harapan dan harapan-harapan ke depan mengenai Munas SPI yang 5 bulan ke depan gitu? Ya, SBI Komunitas Wartawan Sektor Wartawan Desa, kita ingin bisa tampil beda dalam konteks positif, independen, jujur, dan tidak memihak. Tentunya ingin menjadi wartawan yang profesional dan sejahtera. Tentunya bagian tagline ini adalah menjawab itu semuanya. Kita ingin tampil beda dalam konteks adalah membangun kebaikan buat internal komunitas juga Indonesia. Jadi kita ingin yang profesional. Kira-kira itu, Mas. Pasti. Ada yang ingin disampaikan, Prof? Ya, sementara itu kira-kira persembahan dari kami berkenaan dengan Munas SBI yang pertama, Sektor Wartawan Indonesia. Kita acara beda, ingin menggugah bahwa Indonesia banyak yang bisa dioptimalkan. SDM, sumber daya manusia banyak yang bisa dioptimalkan, sehingga ini akan menjadi impact dari Indonesia makmur ke depan. Kira-kira itu. Siap. Oke. Berarti memang harus diberdayakan. Jadi SPI bukan cuma melibatkan wartawan, tapi merangkul semua masyarakat untuk mendukung program Pemerintah. bukan program siapa sih ya mungkin lah gitulah. Tapi bersinergi dengan pemerintah lah gitu kan. Bersinergi pastinya dengan pemerintah, kemudian buat dia pribadi dan keluarga dan masyarakat ya pasti. Itu sangat membantu pemerintah sebenarnya sih. Gitu kan. Prof, ada yang mau diajak barangkali mau ngikut gitu? Oh iya. Di relawan. Tentunya kita mengundang untuk Boyolali khususnya Indonesia umumnya. Ayo kita datang di tanggal 21 puncak dari acara kita yang nanti Presiden akan hadir di acara itu. Tentunya kita sangat mengharapkan kehadiran untuk saling bersinergi. Kira-kira itu. Jadi masyarakat Boyolali ikut. Yang mana-mana. Yang suka alam-alam ikut Boyolali. Dengan Mapala. Oke Prof, terima kasih atas waktunya dan atas penjelasannya. Saya kira cukup gitu kan, cukup luas bahwa kegiatan SPI bukan sekedar Munas, ini SPI pecinta alam. Beda dari yang lain. Gitu. Terima kasih Prof atas waktunya. Semoga kita harapkan sukses untuk kegiatan Munas SPI 2026. Semoga berjalan lancar Munasnya ya. Amin. Oke, selamat. Jadi Oke, sampai di sini dulu Insert Podcast. Sampai ketemu lagi di Insert Podcast selanjutnya, tentunya dengan tamu yang lain. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.